Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa. Salam sehat. Betapa indahnya pemeliharaan Tuhan bagi kita pagi ini. Bangun dan sarapan pagi, makan dan minum, itu semua perkenaan Tuhan. Mari dalam kerinduan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus, oleh kasih karunia Allah kami boleh bangun pagi dan akan menikmati sarapan pagi, makan dan minum. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus akan kerinduan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berkuasalah atas kami dan ampunilah kami sebagai manusia yang berdosa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita dalam Pengkhotbah pasal 1. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala satu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, berbahagialah kita mendengar firman Allah dan memeliharanya. Tema kita pada pagi ini menatap diri di hadapan Tuhan. Menatap diri di hadapan Tuhan. Begitu pentingkah ini pertanyaan kita? Begitu pentingkah kita menatap diri di hadapan Tuhan? Kalau kita katakan penting, maka tentu ada alasan yang dapat kita lihat. Kalau katakan tidak penting, maka kita juga bermasa bodoh tentang hidup. Itu alasan kita. Nah, karena itu menatap diri di hadapan Tuhan begitu penting, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 1, segala sesuatu sia-sia. Kalau dikatakan Alkitab dalam Pengkhotbah segala sesuatu sia-sia, maka begitu pentingnya kita menatap diri di hadapan Tuhan. Artinya mengendalikan keinginan kita kepada Tuhan. Sebab jika kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita akan sia-sia. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih, tidak akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Karena itu pengkhotbah melihat secara realistis tentang hidup, ya. Kalau kita melihat, nah, saudara-saudara yang kekasih, menatap diri di hadapan Tuhan, maka kita dapat memandang di sekitar kita, sekeliling kita. Kita melihat alam berfungsi seperti sedia kala sejak penciptaan. Ketika kita menengok ke belakang, Anda melihat sejarah hanya berulang kembali.
Misalnya tadi matahari akan kembali terbit ke matahari, dia kan akan berulang. Nah, apabila kita tidak memahami dan kita hidup dalam rutinisme kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak menatap diri di hadapan Tuhan, maka hidup ini kita lihat akan sementara, hampa. Nah, karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Anda melihat ke dalam, artinya ke dalam diri kita akan menemukan bahwa hikmat dan pengalaman kita tidak dapat menjelaskan misteri kehidupan atau memecahkan masalah kehidupan yang kita gumuli. Sungguh hidup ini suatu kesia-siaan. Nah, karena itu pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kehidupan kita harus melibatkan Tuhan senantiasa. Bahwa Tuhan turut campur dalam kehidupan kita, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, Dia tuh turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pengkhotbah mengajak kita, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup ini, maka inilah yang dimaksud segala sesuatu akan sia-sia dalam hidup kita. Oleh karena itu Kristus menyelamatkan kita untuk menatap diri di hadapan Tuhan. Itulah maksudnya Allah hadir dalam kehidupan kita, menatap diri kita di hadapan Tuhan di dalam Kristus. Sebagaimana kita bangun pagi, sarapan pagi, makan dan minum, niat bekerja dan terus mencari berkat, dan kita menjauhkan diri dalam Tuhan, maka kita hidup dalam kesia-siaan. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan senantiasa, maka kita hidup selalu dengan berpegang pada firman Tuhan. Karena hidup kita bukanlah sia-sia lagi di dalam Kristus, tetapi punya arti bagi kita di dalam Tuhan. Jadi kita hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup di dalam Tuhan dengan segala kepentingan kita, segala keperluan kita, kebutuhan kita, terus berpaut kepada Tuhan. Sebab jika tidak, maka kesia-siaan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita hidup hari ini dan setiap hari menatap diri di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan itu baik di bumi maupun surga. Kami rindu hidup kami jangan menjadi kesia-siaan, tapi menjadi bermakna bagi sesama kami, bahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menatap diri di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat.